Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ruangan yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat aneh saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan yang aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan setelahnya. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara yang seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk telapak tangan tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat telapak tangan itu terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 sidik jari yang lebih rumit muncul. 3 sidik jari yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditampilkan Cao Ying saat itu. 3 citraan spiritual muncul sebelum mereka tersebar oleh Xiao Yan. Seteguk udara yang keruh juga keluar dari mulutnya. Cahaya buram samar terangkat di wajah Xiao Yan saat udara yang keruh itu menyembur keluar. Itu muncul seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada kegembiraan samar di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia menyadarinya. Dia bahkan samar-samar merasakan sedikit tersumbat perasaan dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang jiwa negara? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat ia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan melangkah ke yang disebut jiwa negara. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar ruangan. Tatapannya menyapu dan tiba di dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintu rumahnya. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus berjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki negara pelatihannya. Dokter peri kecil dengan cepat membuka matanya ketika Xiao Yan mendorong membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela napas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah berlatih?" "Ya, ini sangat sulit untuk kamu," Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, hanya beberapa kata ini saja yang tidak cukup," dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya telah merasakan arti yang lebih dalam kata-katanya, menyebabkan wajahnya yang cantik berubah menjadi merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak kamu melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Kamu tidak akan menyalahkan aku karena mengganggu hal hebat kamu ini, kan?" Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai bicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak ketika mendengar berita itu. Dia berkata, "Aku tidak akrab dengan dia,
hal hebat apa yang bisa kami miliki. Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya. Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia meringkuk mata cantiknya sampai mereka membentuk-bentuk bulan sabit. Kapan pil akan dimulai? Mata Xiao Yan menyapu balerum besar saat dia bertanya secara acak. Besok, jadi segera. Xiao Yan terkejut, tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pertemuan pil dimulai. Jika kamu tidak membangunkan diri hari ini, aku akan masuk dan membangunkan kamu nanti, dokter peri kecil memberitahu dia dengan senyuman. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera mengakui sedikit dan berkata, aku masih memiliki satu bahan obat yang belum aku dapatkan. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkan tangan aku hari ini. Sejak Xiao Yan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita tentang 10.000 tahun Green Spiritual Fin terakhir sampai sekarang. Pertemuan pil dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Setelah semua, jika dia tidak memiliki bahan utama ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memperbaiki pil obat. Hihihi, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba terdorong saat Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Sun Ze masuk. Ye Zong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangan dan beberapa kotak batu giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di meja di depannya. Dia berkata, ada 2 pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun dan esensi darah buah iblis di sini. Menambahkannya ke bahan obat yang sudah kamu miliki, kamu secara tidak sengaja akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak batu giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon zamrud berwarna hijau kehijauan tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar dari sana, memberi seseorang perasaan santai dan bahagia. Itu memang pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun. Bagaimana kamu mendapatkan hal-hal ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia langsung bertanya dengan agak tidak yakin. Benda-benda ini bukan barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 pohon anggur hijau spiritual 10.000 tahun dan 1 buah setan esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami peroleh. Yang aku lakukan adalah menyebutkan kepada tetua dari Menara Pil bahwa kamu membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk mengirim bahan obat ini pada hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera tiba-tiba mengerti. Perintah Xuan Kongzi berada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, itu masih terlalu asing bagi Menara Pil untuk menilai dia seperti ini. Xiao Yan berterima kasih Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berkat kebaikan Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan untuk di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pil temu musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar dalam seluruh sejarahnya. Aku mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal.
Sepertinya mereka berencana untuk menguliti kulit mereka dan berpartisipasi karena api 3000. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pertemuan pil musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak memegang pikiran untuk mengambil tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada peluang, aku benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah seorang juara dari salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana aku bisa mengakhiri reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Beberapa panas yang sulit disembunyikan melintas di mata hitam gelapnya. Terlepas dari betapa kerennya dia masih muda. Darah panas orang muda juga mengalir dalam pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sangat mungkin bahwa akan ada pertunjukan yang bagus dengan pertemuan pil musim ini. Sejujurnya, mereka benar-benar ingin tahu apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu dengan lawan yang akan mampu menghentikannya. Pil ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi berhamburan ke bawah dan menerobos kegelapan yang meliputi tanah, kota pil suci langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada kota pil suci hari ini. Semua orang di dataran tengah akan memusatkan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang akan bisa berdiri di antara para jenius alkemis dari seluruh benua Doki. Sang juara tidak diragukan lagi akan menjadi seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara dari pertemuan pil akan meninggalkan reputasi terkenal di Doki sejarah kontinen tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai dari pertemuan pil telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan bisa menambahkan tanda pada sejarah benua Doki di masa depan. Kemuliaan itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Setelah semua, yang hidup berharap menjadi umum. Berderak, sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan melangkah keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang telah diberikan secara khusus oleh menara pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan oleh menara pil di dadanya. Pada lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dipakai Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari ini, orang bisa memahami posisi pertemuan pil di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan mudah dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan memakai pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo." Dia memimpin untuk menggeser langkah kakinya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijaksana tersenyum dan diikuti dengan cepat. Pertemuan pil adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, berkumpul banyak alkemis dikagumi dan sudah gila karena akhirnya membuka tirai. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah datang. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin. Lokasi pertemuan pil berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari.
Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan telah tiba, mereka hanya melihat kepala manusia yang padat, tanpa ujung. Kebisingan yang mengguncang bumi menimpa langit. Setelah itu, berubah menjadi gelombang sonik yang menakutkan yang menyebar. Satu dapat dengan jelas mendengarnya dalam radius 50 km. Kelompok Xiaoyan muncul dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka memandang sekeliling mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun besar yang luasnya 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak podium batu yang tergantung di dalamnya. Anjungan batu itu memiliki cahaya samar yang menyebar dari mereka. Dari kelihatannya, podium muncul cukup misterius. Podium batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Zong menunjuk pada podium batu yang mengambang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Hihihi, pertemuan pil adalah acara yang sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk masuk ke podium tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada, secara tegas, dua pilihan rintangan. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan sebuah kotak besar. Dia bertanya, "Apakah kamu melihat ruang berwarna abu-abu di sana?" Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan benar-benar melihat sepetak ruang abu-abu. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang terdistorsi diisi dengan semacam uap abu-abu yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil adalah untuk mencapai tingkat alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu itu adalah rintangan pertama. Ini juga dikenal sebagai rintangan alam fantasi. Bahwa uap abu-abu adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai monster jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, menyebabkannya tampak seperti labirin. Satu akan kehilangan arah seseorang setelah masuk dan berakhir hilang dalam. Mereka yang gagal keluar dari itu dalam waktu yang dialokasikan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan pil ini luar biasa. Setelah seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Ekspresi Ye Zong telah menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan alam pil. Alam pil. Aku katakan kepada kamu beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pertemuan pil dimulai. Tempat aneh itu adalah alam pil. Ye Zong mengangguk dan perlahan menjelaskan, alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit doseng dari Menara Pil menciptakannya sejak lama. Namun, untuk beberapa alasan, alam pil secara bertahap menjadi hancur. Namun, alam pil pasti tanah harta yang bermimpi jumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak harta alami dan bahan obat langka yang akan sulit ditemukan di dunia luar di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memasukkannya akan diberikan daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat yang langka. Kamu semua harus mengandalkan kemampuan kamu sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat dalam alam pil. Hanya dengan begitu kamu dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final.
Podium batu di langit ada untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke mereka. Ini sungguh layak menjadi pertemuan temu pil. Xiao Yan mengangguk lembut dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, akan mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang lolos seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari pertemuan pil ini. Menara pil biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam pil, jadi selama kamu diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun pemilihan semacam ini sangat keras ketanyaannya bahkan lebih kejam dari kompetisi. Jika seseorang tidak dapat lulus tes semacam ini, bagaimana bisa seseorang bertahan di benua dan menjadi guru alkemis sejati? Ye Zong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari Sekte Suan mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesuka kamu. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata hitam gelapnya. Bahwa Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan harus menyelesaikan masalah ini. Gong. Sebuah gong keras dan jelas tiba-tiba bergema di daerah sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Bahkan suara gemetar bumi tertekan olehnya. Tanah terbuka ini menjadi lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara swoosh saat mereka berhenti di atas panggung batu yang menjulang di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas menara pil akan muncul. Gelombang demi gelombang suara desian angin tiba-tiba muncul segera setelah gong berbunyi. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin ditambah sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti di 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan sudah melihat salah satu kepala raksasa dari menara pil, Suan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 eksistensi yang dia tidak dapat mendeteksi aura apapun darinya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap, wajahnya tegang, memberinya perasaan garang, tidak ada lelucon. Matanya seperti kilatan petir, menusuk jiwa sampai ke titik di mana ia merasa sakit. Yang di sebelah kanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dalam podium. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Suan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Suan Kongzi, sudah jelas bahwa keduanya harus menjadi 2 kepala raksasa lainnya dari menara pil. Seluruh kerumunan menjadi lebih tenang mengikuti penampilan ketiga orang ini. Manusia tak berujung mengubah tatapan mereka, yang mengandung segala macam emosi kepada ketiga orang ini. 3 kepala besar dari menara pil. Lupakan tentang dataran tengah. Nama-nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Doki. Mereka bertiga biasanya eksistensi yang ada di legenda. Sekarang setelah mereka mengungkapkan diri, banyak orang tidak percaya. Hihihi. Aku yang tua Suan Kongzi akan mewakili menara pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlianmu. Seorang Suan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suaranya yang hangat jelas terdengar di telinga semua orang. Tanah terbuka itu benar-benar sunyi. Terlepas dari seberapa memberontak atau ganasnya seseorang hanya dapat mengendalikan dirinya sendiri saat ini.
Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit. Setelah semua, 3 orang di panggung batu itu tidak jauh dari eksistensi puncak di benua ini. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang lama tidak akan membuang-buang waktu semua orang di sini. Hihihi, pertemuan pil akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiaoyan diam-diam mendengarkan perkenalan Xuan Kongzi tentang pemilihan pil. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang dikatakan Ye Zong. Jelas, aturan-aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama satu melewati 3 pilihan ini, yang terakhir berdiri akan menjadi juara dari pil ini. Xuan Kongzi melihat lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi penerus potensial dari kepala raksasa menara pil, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode latihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk maju ke tingkat 8 atau ke-9. Keributan. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan padat penduduk segera mengeluarkan suara gemuruh jiwa. Mata sejumlah alkemis telah berubah merah pada saat ini. Tingkat 8, tingkat 9, tingkat legendaris ini tampaknya jauh dari tem sebagai surga dan bumi. Jika mereka mendapatkan metode latihan jiwa kuno, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya tarik yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiaoyan tidak dapat mengabaikan atraksi semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya dengan tenang menjadi lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharga metode pelatihan jiwa zaman kuno itu. Tidak berlebihan untuk mendeskripsikan harta semacam itu sebagai tak ternilai. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apa. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suatu hawa panas menerpa mata hitam gelapnya. Dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi pengganti kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat dengan mudah mengabaikannya karena dia dengan jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi seorang alkemis tingkat 9, metode latihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurang. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus melakukan semua usahanya hanya untuk gulungan latihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi melihat mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung yang tinggi. Dia sedikit tersenyum, menatap langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Rintangan yang tidak terlihat menyebar, mencolok ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong panjang. Waktu sudah berakhir. Pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, harap masukkan rintangan pertama, alam fantasi Soul. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun besar. Ruang dalam berwarna abu-abu dengan cepat meliuk, membentuk bagian-bagian dunia yang aneh dan memberinya penampilan yang mendalam. Blaar. Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan orang yang tak ada habisnya. Mereka bertindak seperti belalang ketika mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, semuanya memasuki ruang terdistorsi. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Kompetisi ketat dari pertemuan pil telah resmi dimulai pada saat ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens.
Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.